Selamat siang, Bu Yohana sama Bu Novi. Hari ini kita akan melaksanakan agenda pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Yohana. Terkait dengan observasi pembelajaran, kita dialog pasca observasi ya Bu Yohana. Nah, nanti Bu Yohana boleh nanti mengarahkan atau menyampaikan tujuan percakapan, kemudian hasil analisa data observasi pembelajaran yang sudah ada itu ke rekan sejawat Bu Novi. Terus yang kedua nanti Bu Yohana melakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan ini nanti Bu Yohana menemukan area pengembangan diri dan perbaikan diri dari Bu Yohana terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Jadi nanti pengembangan dirinya di area apa gitu ya. Dan kemarin sudah di pasca di pra observasi sudah dituliskan area pengembangan dirinya dari Bu Novi itu beliau melaksanakan pembelajaran mau melihat area pengembangan diri yang mana. Misalnya budaya positif atau berdiferensiasi dan lain sebagainya. Nanti dilihat paskanya bagaimana, apakah sudah terlihat apa yang dilakukan oleh Bu Novi itu sesuai dengan area pengembangan dirinya. Misalnya harusnya ada diperbaiki, mungkin ada usulan, saran dari Bu Yohana selaku rekan sejawat yang mengamati, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti mencatat hasil umpan balik itu pada catatan percakapan pasca observasi kelas dengan format yang sudah ada di modul 2.3 aksi nyata. Kemudian percakapan perencanaan area pengembangan diri. Jadi nanti bercakap-cakap setelah ini nanti Bu Novi akan melaksanakan apa, terus mungkin ada keinginan lagi untuk apa ke kelas yang berikutnya, atau pengembangan diri di bagian yang mana lagi gitu kan, karena yang kita lihat itu kan fokus untuk pengembangan diri dengan perbaikan dirinya bagaimana, apakah sudah tercapai dengan pembelajaran yang seperti itu, apa yang menjadi keinginan Bu Novi itu sudah oke atau belum gitu. Kalau masih belum seret, Bu Novi bilang sama Bu Yohana, saya itu kok kurang di sini ya, kurang seperti merefleksi gitu. Refleksi pembelajaran kita kan, guru itu kadang-kadang seolah-olah kita sendiri melihatnya sudah selesai, sudah baik gitu loh, sebenarnya itu nggak ada yang kurang gitu. Tapi kalau dinilai orang lain itu kan banyak catatan yang sudah baik atau catatan yang masih belum dilengkapi atau masih perbaikan gitu. Kadang-kadang untuk menilai orang itu kan gampang kalau dengan orang lain ya. Kalau menilai diri sendiri kita mungkin ya, apa yang menjadi tujuan akhir kita itu bisa tercapai, harapannya begitu. Kemudian rencana aksi pengembangan diri. Nah, di rencana aksi pengembangan diri ini nanti Bu Yohana bercakap-cakap, bertanya dan sebagainya, kemudian ditulis di lembar rencana pengembangan dirinya untuk kedepannya akhirnya tindak lanjutnya setelah ini Bu Novi akan melakukan apa, misalnya diferensiasinya mungkin ditambahkan dengan strategi konten, misalnya dengan apa gitu ya, misal ini contoh seperti itu, atau perencanaan yang lain, aksi-aksi yang lain. Nah, proses pasca observasi ini nanti saya amati selaku PP, saya melakukan penilaian untuk Bu Yohana selaku CGP, nanti sesuai dengan penilaian keterampilan coaching di supervisi akademik. Jadi ada rubriknya untuk Bu Yohana. Terima kasih Bu Novi hari ini mau dijadikan observer gitu ya, observasi untuk yang pasca observasi kelanjutan dari dari kemarin pembelajaran. Oke, itu saja mungkin dari Bu Yohana. Ada pertanyaan mungkin di sini? Ya, Bu. Sudah ya, kita bisa mulai ya. Oke, silakan waktunya untuk Bu Yohana. Terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktu karena kita mau berbagi setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan observasi ya Bu, juga sudah observasi di kelasnya Bu Novi di kelas 5, maka kita mau mengasih bersama kira-kira apakah ada yang masih perlu diperbaiki ataupun apa yang perlu ditingkatkan kembali. Jadi saya sampaikan ya Bu Novi, tujuan kita untuk melakukan pasca observasi ini supaya Bu Novi mendapat informasi dari kompetensi yang kemarin ini dikembangkan tadi
akan seperti apa untuk memperbaikinya. Baik, saya mulai ya Bu. Bu Novi, kira-kira karena kita ini obrolannya ini diskusi, di akhir diskusi nanti Bu Novi ingin menyampaikan apa? Jadi dari obrolan kita hari ini ya Bu Rina, saya ingin sharing dengan Bu Rina apa yang sudah saya lakukan kemarin, pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin di kelas 5. Kira-kira apakah masih ada kekurangan atau masih ada hal-hal yang masih perlu saya tingkatkan lagi atau masih ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Nah, itu yang ingin saya dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini. Ya, ternyata sejalan dengan tujuannya ya. Pokoknya kita sama-sama belajar, sehingga siapa tahu nanti ada perbaikan atau ada ide-ide benar-benar kira apa perbaikannya gitu. Ya, baik. Nah, ini Bu Novi kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas yang memang direncanakan sedemikian rupa nih. Nah, perasaannya Bu Novi sendiri setelah melaksanakan rangkaian dari persiapan hingga sudah selesai mengajar, seperti apa perasaannya? Kalau saya sendiri senang sekali benar, puas ya sebenarnya bisa melaksanakan hal yang awalnya itu saya ragu, bisa nggak ya saya melakukan itu. Nah, tapi karena sudah melakukan observasi dengan Rina, saya menjadi lebih yakin lagi, persiapannya menjadi lebih matang lagi. Jadi ketika berada di kelas, saya lebih siap lagi. Apa yang akan saya sampaikan saya sudah paham, anak-anak juga sudah bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi senang, lega, puas, apa ya benar? Ya seperti itu. Rasanya kok bisa gitu loh, malah kadang heran sendiri sampai begitu ya. Iya, awalnya maksud bisa nggak sih yang muridnya jadi begini gitu loh. Ternyata biasa. Ya syukur ya Bu kalau membuat lebih lega, lebih senang gitu ya. Nah, kemudian kalau saya ingat-ingat kita pernah diskusi yang di awal pra itu ada 4 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Betul. 4 tujuan pembelajaran itu apakah menurut Bu Novi sudah dicapai semua oleh anak-anak? Kalau saya rasa sudah ya. Jadi semua tujuan yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak kemarin, insya Allah sudah saya capai semuanya. Itu kemarin juga sudah dibuktikan dengan bagaimana anak-anak itu memahami apa yang sudah kita ceritakan hari itu. Ya, kemarin itu materinya tentang senangnya berteman dulu. Senangnya berteman. Dan anak-anak itu ada yang dibuat kelompok ya, karena ada 2 tugas yang berbeda ya, tugas yang berbeda. Karena memang saya melihat kalau anak-anak kelas 5 itu memang punya bakat sendiri-sendiri. Yang awalnya dulu itu saya berikan satu tugas dengan tugas yang sama, yang satu sudah selesai, yang satu belum selesai, dan tugas lagi yang ini sudah selesai, itu belum selesai. Berarti memang harus dibuat tugas yang berbeda, tujuannya sama, itu ternyata selesainya bisa dalam waktu yang sama. Suatu pencapaian Nah, baik Bu Novi, kemudian kita mau mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting ya sekarang. Jadi kita mau mencari tahu apakah dari kemarin itu ketika Bu Novi mengajar, apakah ada hal yang sudah baik menurut Bu Novi yang sudah bisa ditingkatkan, ataukah ada yang masih kurang yang supaya bisa diperbaiki. Kira-kira seperti apa? Kalau dari yang baik dulu mungkin ya Bunda. Kalau dari yang baik dulu, karena ini adalah pengalaman dari saya, belajar dengan anak-anak dengan menghasilkan produk yang berbeda dengan tujuan yang sama, maka saya rasa itu adalah sesuatu yang perlu saya terapkan juga di kelas yang lainnya. Karena untuk kemarin baru kelas 5 yang saya lakukan, untuk kelas yang 1 kali, kelas lainnya belum saya coba. Jadi saya ingin melakukan hal yang baik itu di kelas yang lainnya. Pasti seru juga saya biasa. Kalau untuk yang hal belum baiknya sih menurut saya masih kesulitan dalam membagi waktu. Jadi kadang itu ketika saya mau menyampaikan, karena saya banyak ngomongnya seperti ini, kadang itu kelewat jamnya setelah dia udah lewat ini udah lewat. Terus kemudian pas memberikan tugas ke anak-anak, saya batasi waktu misalnya 30 menit, 20 menit. Ternyata ketika itu masih belum selesai dan harus tambah waktu lagi, oh ya sudah 5 menit lagi, 3 menit lagi, seperti itu. Jadi untuk pengelolaan waktunya
harus kayak lihat-lihat ya gitu. Nanti takutnya jam pelajaran saya sudah habis, harus ganti pelajaran yang lainnya, saya belum sampai di akhir pembelajaran sudah guru. Karena begitu resikonya guru mata pelajaran yang harus gunakan gitu. Kalau nanti nggak selesai di jam itu, saya harus nambah jam lagi, nanti sudah disusul sama kelas yang lainnya. Dikira nggak masuk. Jadinya memang harus waktu itu yang buat saya agak susah. Iya, oke, baik Bu. Nah, kemudian ini kalau saya sendiri apakah boleh menyampaikan hasil observasi saya? Wah ya tentu boleh dong Bu Rina. Justru ini yang saya tunggu-tunggu. Kayak rapotan ya. Rapotan ya Bu. Ya Bu Novi, kalau kemarin kan saya memberikan produk penilaian ya Bu ya. Jadi itu untuk acara saya dalam mengamati Bu Novi di kelas ya. Kalau sesuai dengan standar yang kita rujuk bersama, keseluruhan itu benar sudah sangat baik ya. Kita bisa melihat dari kegiatan inti dan juga pembukaannya yang kemarin saya amati sudah ada sosial emosional loh Bu. Entah Ibu sadar atau tidak, kemarin ada yang tidak masuk ya. Kemudian kalau kebetulan tuh banyak yang nggak masuk rumah sakit itu. Nah, iya, Bu Novi itu mengajak anak-anak untuk mendoakan Bu, dan juga mengingatkan kalau sempat di rumah gitu ya, memiliki waktu gitu menjenguk. Nah itu kan jarang ya. Nah itu sudah terus kadang itu kan tidak sadar tapi sudah dilakukan, itu sudah bagus. Kemudian masuk sosial emosional ya, iya betul, itu sudah baik ya untuk itu. Dan juga untuk diferensiasi saya juga melihat sudah tepat sekali Bu. Jadi Ibu tadi sudah mengatakan jadi kalau itu ternyata bisa selesai bareng ya Bu ya, waktunya benar. Saya bayangkan kalau saya waktunya semuanya menggambar ya, jadi ada 2 tugas ya, ada yang buat poster, ada yang membuat cerita, kemudian diperagakan. Saya bayangkan kalau semua anak diminta menggambar semua, belum tentu semuanya jadi ya. Bahannya beda ya, ternyata kemarin sangat efektif, mereka bisa menyelesaikan waktu yang sama. Jadi anak yang buat poster bisa selesai, yang membuat cerita selesai, juga hasilnya ini ternyata bagus sekali ya. Jadi anak-anak dugaan ya, dugaan ya, kita ekspresinya itu tidak setinggi atau lebih dari ekspresi kita, tidak diduga improvisasinya itu secepat itu bisa menghasilkan cerita, kemudian memerankan ya potensi anak tergali. Iya, makanya dengan teks lagi ya, itu ya benar ya, apa mereka alami mengalami sendirinya ya. Itu saya lihat anak juga senang sekali belajar yang berarti. Nah, selain waktu yang menurut saya yang perlu dicermati, karena saya lihat beberapa anak itu ada yang tidak berkomentar, tidak berpendapat dari Bu Novi. Jadi ya ini memang biasanya kita mengalami hal demikian. Jadi ada anak-anak tertentu yang memang aktif di kelas, jalan gitu ya. Kalau ditanya mungkin yang jawab itu saja. Tapi ada beberapa anak yang kurang tersentuh gitu ya. Yang mungkin itu perlu diperhatikan bagaimana caranya supaya anak-anak yang kalau ibaratnya komik tidak kita kalau harus kita dulu baru ngomong gitu ya, itu harus tetap ikut berkontribusi di dalam pembelajaran, mengeluarkan pendapatnya. Jadi kalau begitu untuk solusi anak yang kurang aktif dalam pembelajaran harus sering bertanya atau bagaimana? Kalau Bernati sendiri sejauh ini apa yang dilakukan? Ya sering bertanya, meskipun kadang jawabannya singkat ya seperti itu. Jadi memang masih kesulitan sendiri dia untuk ya anak-anak yang sering diam gitu. Kalau misalnya anak-anak yang sudah terbiasa berpendapat, otomatis pendapat dari dia. Kalau misalnya nih anak-anak yang pasif-pasif seperti itu, dibiasakan untuk ditanya, begitu gimana ditanya, tapi pertanyaannya itu malah nggak banyak ya. Itu kenapa? Alasannya apa? Jadi tidak cuma sekali bertanya, lalu macet gitu ya. Besok saya coba ya. Iya. Tapi kalau jawabnya sedikit ya berbicara lagi, jadi membuat mereka itu kritis, kemudian berani berpendapat. Kemudian jangan lupa kita mengapresiasi supaya dia tambah percaya diri. Apapun yang dia ucapkan, apa yang dia keluarkan pendapatnya itu ya kita hargai. Karena kadang kalau dia mati itu anak yang berdiam kalau kita takut apa yang malah menakutkan.
Iya ya, ya mungkin ini ya Bu ya, apresiasi itu sangat penting ya. Artinya kalau sudah terapresiasi dan sudah terbiasa, semuanya digilir rumit gitu ya. Karena memang tidak bisa langsung sekali, sekali kan langsung jadi aktif nggak bisa ya, harus dari dulunya lebih biasa dan lebih aktif ya. Iya betul. Nanti kalau udah ada polanya, ya berarti aku mau nggak mau aku harus mendapat gitu ya, akhirnya Terpandang sendiri bisa supaya bisa. Ya benar ini. Nah ini untuk area pengembangan kemarin kan Gunafi ingin memberi apa ya, materi atau pembelajaran anak-anak dengan sesuai kebutuhan belajar ya. Nah, kemarin kan kita diskusinya sesuai dengan minatnya atau bakatnya. Nah ternyata kan yang dikenali di kelas 5 itu ada yang suka menggambar dan juga ada yang bercerita ya, bercerita dan sudah dijalankan sedemikian rupa, adopsinya sudah bagus, kemudian dilaksanakan dengan bagus sehingga sudah tercapai, sudah bisa semua ya Bu ya. Nah tapi kan tentunya kalau untuk pembelajaran itu yang tadi yang saya sampaikan atau Bu Novi sampaikan ada kekurangannya ya Bu. Nah strateginya Bu Novi ke depan untuk yang kekurangannya tadi supaya diperbaiki lagi seperti apa Bu? Kekurangannya misalnya waktu ataupun yang kurang aktif tadi. Jadi untuk waktu mungkin saya juga harus lebih bisa manajemen waktu, benar-benar tahu kira-kira untuk pembukaan harus berapa menit, TV berapa menit, menutup berapa menit, itu harus benar-benar saya pahami terlebih dahulu. Kemudian untuk yang anak yang terdiam itu kemudian mungkin saya bisa menggunakan saran yang dari Bu Rina tadi, harus lebih aktif menanya lagi. Kita tidak hanya sekali dua kali, tapi memang lebih sering lagi berinteraksi dengan anak yang saya rasa masih butuh untuk terus ditanya gitu. Terus yang paling penting ya itu tadi, harus sering-sering ada Bu Rina motivasi biar saya tahu kekurangan saya. Semangat pula ya, betul. Siapa yang lebih baik ya, ya gitu ya. Ya bisa ya senang hati ya Bu Novi. Misalnya kalau misalnya bisa supervisi akademik untuk tim ya. Jadi nanti sebenarnya juga bisa bergantian dengan beliau. Oh iya ya, saya saling tidak harus beliauan tapi juga bisa melihat gitu ya. Jadi kita bisa saling belajar, terus saling menilai, saling memberi masukan. Makanya itu kita berkembangnya di situ. Jadi berkembang sendiri atau kita tidak ada yang melihat. Soalnya kita betul paling penting sekarang ada yang bagus banget ya. Baik Bu Novi, saya lanjutkan ya. Nah tadi berarti mau memahami dulu bagian waktunya untuk menerapkan saran dari Bu Rina. Ya, siap. Ya. Kira-kira apakah ada hal-hal yang bisa membantu atau orang-orang yang bisa membantu Bu Novi supaya lancar lagi? Lancar dalam membagi waktu, lancar dalam membagi waktu. Maksudnya ketika pembelajaran di kelas ketika membaca di kelas atau sebelumnya ketika persiapan gitu, ada nggak yang bisa membantu teman-teman atau oh iya, maksudnya diskusi dulu seperti itu atau bisa membutuhkan diskusi dulu atau alat bantu misalnya catatan atau alatan atau bagaimana itu kira-kira membutuhkan tidak Bu? Ya kalau saya mungkin memang harus sedia jam terus ya. Jadi ketika mau ini kebetulan di kelas itu kan ada jam. Itu dia mungkin. Jadi kadang itu kalau sibuk menjelaskan HP ditaruh di meja, harus kembali lagi nih HP berapa menit ini. Padahal kalau tidak mesti langsung pas istirahat ya. Jadi saya harus kebetulan di kelas itu jamnya sama semua kelas ya. Tapi kita aja juga terlalu asik kan. Iya betul Bu. Iya. Kalau kelewatan yang ya harus standby terus HP-nya. Sama kalau bisa jamnya ya itu ya harus diperbaiki ya Bu. Iya betul ya, masukkan juga ini. Ya baik. Untuk menunjang sama pasnya ya. Pasnya Penting juga ya pengaruh juga itu kita belajar kan sambil dipikir kira-kira menit itu kan enak ya Bu ya. Ya baik Bu Novi. Nah Bu Novi, kira-kira ini kan sudah banyak yang saya dapatkan dalam bicaraan kita hari ini. Cukup Bu Novi sudah banyak sharing, juga semoga ada ilmu yang bermanfaat yang belum didapatkan. Ini karena sudah di akhir pembicaraan kita, saya minta tolong Bu Novi untuk
dari diskusi kita. Ya. Jadi dari hasil diskusi hari ini banyak sekali yang saya dapatkan ya Bu Ina terkait dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin. Betul seperti tadi yang Bu Eli bicarakan, kalau misalkan kita menilai diri sendiri itu menganggapnya sudah baik, tapi ternyata memang harus butuh orang lain untuk melihat apakah kita itu sudah baik atau betul, perbaikannya itu bagaimana. Dan kita menjadi orang harus benar-benar terbuka. Kita belajar memang harus benar-benar terbuka. Yang belajar tidak ada muridnya ya, juga harus mau belajar, kita terbuka menerima sekali. Ya, karena tidak mungkin kalau misalkan kita mau maju tanpa terus belajar dari ya saya belajar dari Bu Rina banyak sekali masukan untuk saya sangat senang dan berterima kasih Bu Rina sudah mendampingi saya, observasi, berada di kelas saya dari awal sampai akhir, dan memang ada beberapa hal yang memang harus saya perbaiki, termasuk waktunya itu tadi. Saya kedepannya harus lebih memperhatikan lagi waktu, jamnya juga harus standby terus. Kalau bisa nanti sarannya juga harus bisa dilengkapi. Untuk itu, terus kemudian untuk apa lagi tadi Siswa yang siswa yang masih pasif, yang masih belum aktif, itu juga menjadi catatan khusus untuk saya, biar saya lebih memperhatikan lagi anak-anak tersebut. Jadi mereka tidak merasa tidak nyaman di kelas, semuanya juga ikut nyaman di kelas, pembelajarannya juga menyenangkan, anak-anaknya semuanya juga terlibat aktif, dan tujuan pembelajarannya tapi dapat sampai tercapai. Itu tadi saran dari Bu Rina, harus lebih aktif lakunya, harus lebih intens lagi, lebih memperhatikan lagi. Insya Allah bisa saya coba Bu Rina. Terus apa lagi? apa yang benar kira-kira mau dalam waktu dekat ini coba? Wah ya, secepatnya berarti pembelajaran besok hari Kamis mulai diterapkan hasil ya, harus ini lihat waktu, soalnya anak muda itu sering molor dari mungkin kita ini juga ya ingat kalau porsinya itu harusnya banyak ke murid gitu ya. Tapi ya kadang kalau udah menjelaskan, apalagi kalau contohnya yang kita sampaikan banyak gitu ya Bu ya, waktu itu jalannya cepet kan. Iya. Terus yang saya pelajari, yang paling benar-benar saya pelajari itu, kadang itu anak itu bisa melakukan lebih dari apa yang kita bayangkan. Itu loh Bu. Itu yang kejutannya. Yang kejutannya ya, Masya Allah. Kita bayanginnya coba yang ini bisa orang selesai kan. Kita di luar ekspektasi ya, lebih dari yang kita harapkan. Iya, bisa nyusun alur ceritanya, kemudian bisa mengembangkan lucu lagi. Allah, ada videonya kan ya? Iya, ada. Ya, meskipun sederhana sebenarnya sederhana kecil dari simpel-simpel aja. Mulut kan kita. Nyatanya yang kecil-kecil itu udah wow, iya, udah bisa kok. Jadi memang dari anaknya yang semangat itu, gurunya ternyata bisa tambah semangat gitu loh Bu. Wah, berarti anak-anak ini senang bisa bisa salah satu indikator keberhasilannya Bu. Iya. Ya kan? Iya. Banyak sekali yang sudah saya dapatkan dari hal ini. Saya senang banyak masukan, banyak solusi juga. Tidak hanya kekurangannya apa-apa, tapi ada solusi yang juga bisa saya praktekkan. Cepatnya benar. Ya, baik. Cepatnya supaya bisa lebih baik lagi. Betul, ya betul. Jadi bila coba di kelas lain juga Ya, kan luasa sekali sampai kelas 6 ya, semuanya bisa dimasuki kan, tidak terbatas. Oke Bu Novi, kalau gitu udah selesai pertanyaan saya, sudah saya sudah semua. Terima kasih sekali pokoknya Bu Novi sudah meluangkan waktu. Yang jelas kemarin saya tunggu juga, saya terima kasih sekali mengganggu jamnya Bu Novi. Saya juga terima kasih sekali, kalau nggak bisa juga belajar ya. Sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar, senang saya Bu Rina. Terima kasih sekali belum ada kesempatan. Kapan lagi itu Bu Rina? Pokoknya Bu Novi ini memang terbuka sekali ya. Memang mau belajar terus itu kan memang harus terbuka. Nanti dengan masukan, kritik. Kadang-kadang kalau kita dikritik tuh nggak mau dengar gitu. Bagaimana menanggapinya? Ya itu. Oke, sudah selesai ini. Oke, terima kasih ya Bu Yohana, Bu Novi. Ternyata dari pembicaraan tadi saya sedikit banyak menangkap ya, intinya bahwa satu pembelajaran itu memang perlu kita persiapkan. Satu,
betul. Karena kita guru itu kan harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau dari awal kita tidak siap di kelas, kita akan alurnya tidak jelas. Nah, apalagi ibu apalagi SD ya, apalagi SD itu kan anak-anak yang masih gitulah lucu-lucunya. Itu persiapan yang jelas. Ketika kita mau masuk itu harus PP dan dibicarakan sudah sangat baik, fisik RPP-nya berdiferensiasi ya, berarti Bu Novi sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari cerita Bu Novi tadi ternyata hal-hal baru banyak didapatkan gitu kan. Ternyata dengan cara seperti ini dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, Bu Novi lebih lebih siap dan lebih menarik dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nyata adanya bahwa itu hasilnya lebih baik untuk anak-anak gitu ya. Dan kita sebagai guru memang memfasilitasi semuanya gitu. Tinggal kita bagaimana mengelola kelas. Pengelolaan kelas tadi ya macam-macam ya. Kita dari bagaimana memetakan anak, tapi dari minat gaya belajar. Ada yang gambar, ada yang membuat saya bercerita, dan luar biasa hasilnya di luar ya. Hal-hal semacam itu belum pernah kita dapatkan ya. Kadang-kadang kita berlalu saja karena monoton dengan materi atau yang bukan berdiferensiasi. Nah, kalau berdiferensiasi itu artinya kita sudah menyiapkan semuanya, pemetaan anak-anaknya bagaimana, nanti tugasnya apa, itu disiapkan otomatis. Nggak mungkin pas kita masuk kemudian baru kita siapkan, nggak mungkin. Dari pertama sudah ini anak nanti dikelompokkan, nanti produknya kita sudah di sini ada gambaran, nanti kelompok ini, kelompok ini. Nah, ternyata apa yang terjadi sesuai dengan harapan dan lebih gitu ya. Nah, yang lebih ini yang ternyata ini cocok nggak ya kira-kira? Ternyata cocok untuk Bu Novi anak-anak, tapi memang ada kekurangan tadi, ada beberapa anak yang belum aktif, mungkin karena karakternya dan kita belum itik-itik gitu ya. Biasanya anak-anak gitu itik-itik gitu kan, sebetulnya mereka aktif, mungkin mereka masih belum nyaman, satu malu karena karakter anak-anak itu berbeda. Nah, itu PR terbaru untuk Bu Novi, bukan hanya di kelas ini, mungkin kelas yang lain juga pasti banyak anak yang seperti itu. Maka di kurikulum Merdeka itu kan kita nitik-nitik anak-anak itu supaya mau bertanya, nggak harus disuruh kamu enggak Bu saya itu rame-rame sampai gurunya bingung dulu nih di tangan semua. Kalau zaman dulu kan harus di gitu. Nah, sekarang anak-anak berpikir kritis, terus dia aktif, terus dia bekerjanya itu dia senang gitu kan. Sekolah itu menjadi tempat dia belajar yang menyenangkan. Jadi dia nggak ada alasan malas ke sekolah gitu ya. Takut gurunya, nggak mau ketemu Bu Novi takut. Tapi kalau lihat begini Bu Novi menyenangkan ya. Semangat ya boleh dia. Guru di sini menyenangkan semua. Luar biasa ya pengalaman dari Bu Novi menjadi pembelajaran kita semua. Jadi kita di sini bukan menjudgment Bu Novi itu begini pembelajaran begini, tidak, tapi belajar. Bu Yohana belajar dari Bu Novi, Bu Novi belajar dari Bu Yohana, saya belajar dari Bu Novi dan Bu Yohana. Itu nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, kita sama-sama. Intinya itu aja sih, untuk tentu sama-sama guru kan. Ada kurang lebihnya ya maklum gitu ya. Betul. Tadi ada hal-hal yang strategi perbaikan, misalnya tadi manajemen waktu jelas belum bisa mengelola waktu. Nah, itu sudah disadari. Kalau sudah disadari berarti bisa diperbaiki. Harapannya begitu. Mau di kelas lain, mau di kelas yang sama juga nggak apa-apa. Yang penting sudah tahu waktu. Kemudian PR tadi siswa yang belum aktif, ada stimulus pertanyaannya mungkin ditambahkan dengan lebih intens pendekatannya secara pribadi, bisa kelas gitu juga bisa dilanjutkan gitu. Nanti supaya dia terbiasa terbuka. Gitu. Sama seperti kalau kita dengan anak kita sendiri ya, ada terbuka, ada nah, tiga karakter. Iya, satu anak satu karakter. Itu ya. Jadi kita memahami apa yang anak rasakan. Biar dia terbuka, kita ajak. Tidak harus di kelas pas istirahat ya panggil ngobrol biasa, tak apa-apa, dengan pendekatan saja. Oke, tadi Bu Rina dalam hal ini kan saya menilai Bu Rina sebagai CGP ya. Nah,
gurunya tadi sudah menyelesaikan proses percakapan pasca observasi dengan sangat baik, mulai runtutan dari pertanyaan dan kemudian ada jawaban dari Bu Novi, kemudian diskusinya asik sekali ya, 15 menit pas tadi. Ya. 15 menit pas. Jadi sangat menarik sekali karena teknik coaching ya, yang dipakai ada teknik coaching yang dimana Bu Rina memberikan pertanyaan, kemudian nanti Bu Novi sudah mengungkapkan semua pengalaman belajar, refleksinya juga gitu ya. Kemudian ada solusi, menemukan solusi, kemudian penerapan pembelajaran ini ternyata bisa diterapkan di kelas lain. Kalau baik kenapa tidak dilanjutkan gitu kan? Itu loh, dan memberikan contoh untuk yang lain dan mau melakukan intensitas kita dulu. Kalau dari kita sudah terus intens, teman-teman pasti pengen tahu supaya gitu. Terima kasih ya kerjasamanya. Jadi hal-hal menarik itu banyak sih sebenarnya. Kalau saya sekarang semakin tua, semakin usia itu bukan semakin malas mengajar, tapi saya tertantang untuk semakin ada sesuatu yang baru. Anak-anak itu loh. Ya. Jadi apa ya? Otomatis sih gitu ya. Entah nggak tahu kalau guru yang lain ya. Kalau saya tuh apa ya itu bagus apa ya, otomatis tuh untuk kelas kita sendiri ya, minimal kelas kecil kita hari ini kelas berapa ya, kalau saya kelas 7 ngapain ya supaya mereka ini kita persiapkan gitu loh. Nah, sesuatu yang baru itu akan menyenangkan buat anak gitu. Sesuatu yang baru itu apa kita cari, maka guru harus inovatif, mau belajar, kuncinya itu ya sama-sama kita. Oke, itu saja mungkin dari saya, Bu Yohana. Terima kasih sekali sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Kemudian nanti monggo nanti diatur mau bagaimana pelaporannya. Nanti silakan saya dikirim juga supaya bisa lihat hasilnya seperti itu. Oke, sekali lagi itu terima kasih ya.